Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan arrow ya. Kemarin teman-teman sudah dapat busur, kemudian sudah dapat tamring atau thumb glove ya. Sekarang kita mau cari arrow-nya. Pak, arrow yang kayak gimana Pak? Yang biasa dipakai untuk latihan ya. Saya pakai arrow ini teman-teman sekalian. Ya, saya pakai arrow ini ya. Ini pure karbon ya, jadi karbon murni gitu ya, tanpa campuran ada fiber ya. Ini karbon murni, oleh karenanya dia beratnya ringan ya. Ini 21 gram beratnya ya. Saya pakai shaft panjang total 80 cm atau di atas 30 inch ya, karena tarikan saya agak panjang teman-teman sekalian. Saya suka si poinnya agak menonjol dari busur, oleh karenanya arrow-nya agak panjang ya. Beberapa archer dia arrow-nya poinnya itu pas dengan handle biasa kalau ditarik gitu kan. Kalau saya lebih suka yang agak sedikit menonjol gitu kan. Nah, arrow-nya seperti ini pure karbon. Kalau ini agak mahal teman-teman sekalian, ini harganya 70.000 lebih ya, 72 kalau saya tidak salah ya. Vanesnya vanes kalkun impor ya. Knocknya seperti ini, kemarin sudah saya terangkan ya. Poinnya saya pakai yang 100 gram ini, 100 grain bukan 100 gram ya. Ini saya pakai untuk jarak jauh ya, untuk nembak jarak jauh 30 meter gitu kan, dengan menggunakan ini sangat stabil teman-teman sekalian. Tapi untuk kalau teman-teman ini merasa agak mahal gitu ya, agak mahal, saya punya arrow lagi. Ini karbon juga, ini agak murah, ini harganya 42.000 kalau nggak salah ya. Jadi ini tidak saya potong, asli bawaannya teman-teman sekalian. Hanya vanesnya saya ganti. Waktu saya beli vanesnya masih vanes karet, kemudian saya buang, ganti dengan kalkun 4 inch untuk vanesnya ya. Ini knocknya asli bawaan, kemudian poinnya juga asli bawaan. Ini diameternya 5,5, kalau yang ini diameternya 7,1 ya. Ada dua, jadi dua-duanya pure karbon. Kalau untuk latihan harian jarak dekat, saya pakai ini harian jarak dekat ya. Itu paling-paling jarak 3 meter gitu kan, paling jauh jarak 5 meter dengan menggunakan arrow ini ya. Kalau menggunakan arrow kayu pasti bengkok atau patah, tapi menggunakan arrow ini kuat. Ini udah 1 tahun lebih, hampir 2 tahun saya menggunakan arrow ini, masih kuat dan kokoh ya. Untuk latihan jarak dekat itu saya meniru latihannya dari Turki, itu latihan torba ya. Itu untuk ketenangan aiming, memperbaiki form gitu kan, terus bagaimana rilis. Jadi jaraknya nggak usah terlalu jauh, kita jarak dekat dulu, yang penting formnya bagus, rilisnya bagus, dan arrow kena di target satu titik. Nah, seperti itu latihan torba. Nanti ke depan akan saya praktekkan latihan torba ya. Ini arrow-nya untuk jarak dekat ya. Sementara untuk jarak jauh saya pakai yang ini ya. Kemudian untuk lomba saya pakai ini arrow spruce. Spruce itu pinus impor spruce ya. Ini istilahnya self knock, knocknya dari kayu itu sendiri ya, self knock ya. Kalau di beberapa lomba mensyaratkan knocknya tidak boleh unlock plastik gitu kan, harus self knock. Jadi seperti ini ya, knocknya dibikin langsung dari shaftnya seperti ini ya. Ya, ini harganya 300 ribuan ya, satu lusin 12 piece spruce. Itu saya ada kenal arrow makernya ya. Tapi di beberapa arrow maker harganya bisa sampai 500, 600 gitu ya. Nah, teman-teman, kenapa arrow kayu ini mahal? Karena
arrow kayu ini kan random ya, random baik dia diameternya, baik dia beratnya, baik dia kekakuannya atau spine-nya. Kalau kita minta arrow dengan spesifikasi khusus, otomatis arrow maker akan mencari sesuai dengan spesifikasi kita. Misalkan Mas, saya pengen arrow yang 22 gram ya, spine-nya sekitar 600 atau 500 ya, diameternya misalkan 7 mili ya, atau 8 mili, panjang sekian. Otomatis mereka akan mencari itu dari mungkin 100 batang shaft, dia hanya mendapatkan setengahnya yang sama, 50 misalkan, 50 shaftnya beratnya sama. Nanti dari berat sama diseleksi lagi yang spine-nya sama ya, kemudian dari spine yang sama itu dia koreksi lagi diameternya harus sama. Jadi pilihannya lebih rumit ya, oleh karenanya arrow-nya adalah arrow mahal ya. Bahkan ada yang harganya sampai 1,2 juta satu lusin untuk arrow kayu, karena dia spesifikasinya sangat ketat ya. Seperti ini arrow shaft ya, shaft dari spruce atau pinus impor ya, spruce seperti ini ya. Kemudian saya punya juga arrow bambu, ini bambu petung ya, bambu petung dari pengrajin di Jogja seperti ini juga self knock ya. Apa bedanya arrow spruce dengan arrow petung? Arrow petung atau arrow bambu itu cenderung lebih berat ya, dia lebih keras, lebih rigid daripada arrow spruce, oleh karenanya dia lebih berat. Kemudian di dalam bambu ini isinya adalah serat-serat ya teman-teman, serat-serat, dan serat itu tidak selalu seragam arahnya gitu kan, ada yang mencong, kemudian kadang-kadang ada buku-bukunya, ada sendi-sendinya gitu ya, seperti ini ada sendinya, dan ini yang menyebabkan arrow itu tidak seimbang. Oleh karenanya kalau pemanah jarak jauh di atas 30 meter dia tidak menggunakan arrow bambu, karena ini tidak akurat, sangat random sekali larinya gitu ya untuk arrow bambu. Tapi untuk target di bawah 2 meter, di bawah 20 meter masih memungkinkan menggunakan bambu ya. Tapi kalau di atas 30 tidak dianjurkan, bahkan tidak ada yang menggunakan arrow bambu ya. Rata-rata menggunakan arrow spruce ya. Spruce ini dari pohon pinus, lurus gitu ya, pohon pinus, dia jarang ada ranting-ranting. Pohon pinus itu dia diambil bagian tengahnya, oleh karenanya seratnya dia lurus ya, dia lurus tanpa ada mata kayunya ya, dia lurus. Kemudian karena kita mensyaratkan tertentu ke arrow-nya gitu kan, spine harus sekian, berat harus sekian, diameter harus sekian, nanti si arrow maker akan memilih sesuai dengan spek kita ya, seperti ini ya. Ini shaftnya impor, tapi yang bikin arrow maker lokal ya, yang merakitnya kan, arrownya shaftnya shaft impor. Kalau ini shaftnya shaft lokal ya, pengrajinnya banyak di Purworejo. Purworejo itu terkenal dengan arrow maker untuk bambu ya, bambu. Tapi di situ juga harganya relatif murah ya. Tapi saya sarankan teman-teman, kalau teman-teman untuk latihan saja di bawah 10 meter gitu kan, masih layak menggunakan arrow bambu. Tapi ketika nanti speknya harus tinggi, nanti menembak di atas 30 meter, ini sudah tidak akurat lagi ya, dia sangat liar nanti kalau jaraknya agak jauh. Tapi gunakan arrow yang spruce ya. Nanti ada juga yang knocknya bukan langsung dari shaft, tapi ada tambahan kayu lain, itu model knock Ottoman istilahnya, dari Turki, agak bulat ya, agak bulat. Itu lebih bagus ya, lebih bagus, dan untuk rilisnya lebih enak nanti. Cuma harganya nanti arrownya agak mahal agak mahal ya. Saya ada teman di sini itu satu lusin yang paling murah 500.000, ada yang spek paling tinggi itu 700.000 satu lusin dengan knock Ottoman
tanpa cresting. Ini istilahnya cresting karena ini dicat ya. Ada juga yang polosan, itu lebih murah. Biasanya bedanya 100.000 ya. Kalau di cresting di sini dicat, nah itu ada tambahan 100.000. Tapi kalau yang polos di sini kayu semua, hanya ditempel vanes gitu kan, itu agak murah ya, bedanya sekitar 100.000 lah. Karena ngecatnya agak repot teman-teman, agak repot ngecatnya. Ya. Jadi itu teman-teman ya, ini terkait dengan Aero. Silahkan teman-teman pilih Aero. Saya sarankan gunakan ini. Ini awet sekali teman-teman ya. Awet, ini hampir 2 tahun saya pakai. Awet ya, asal tidak saling tabrak gitu ya, dan tidak nabrak tembok gitu kan. Kalau nabrak tembok ya hancur gitu ya ini. Tapi kalau nabrak temboknya dia lurus teman-teman ya, lurus seperti ini, itu relatif aman. Tapi kalau dia nabrak temboknya miring, dia patah di sini ya, miring ya. Oleh karena itu yang kita betulkan bukan temboknya, bukan aeronya, tapi teknik ya. Nanti setelah ini akan saya jelaskan bagaimana teknik ya, teknik memanah, mulai dari cara menggenggam untuk gripping, cara drawing, tarikan, cara rilis gitu kan, cara aiming. Nanti akan saya jelaskan versi saya gitu ya, yang saya gunakan gitu ya. Dan alhamdulillah tembakannya alhamdulillah grouping ya, tidak terlalu jauh gitu lari-larinya ya. Itu saja dari saya teman-teman, nanti kita akan berbagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berlatih.